anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal hadi asyara utawi tata krama kang kaping 11. Alla yasbika iku yen ta ora ndisiki sapa muta'allim asy-syaikha ing guru ila syarhi mas'alatin maring jelasake masalah au jawabi su'alin utawa jawabi pitakonan. Lan ora wa ala yusawiqahu lan yen to ora napa menika barengi sapa muta'allim hu ing syekh minhu saking syarhi masalah au jawabi soal. Wala yuzhira lan yen to ora ngetingalake sapa muta'allim ma'rifatahu ing pengetahuane muta'allim bihi kelawan syarhi mas'alatin au jawabi soalin au idrakihi utawa panemune muta'allim lahu maring syarhi masalah. Yang selanjutnya tata krama yang nomor 11 bagi seorang murid kepada gurunya, jangan sampai murid itu mendahului keterangan gurunya atau mendahului menjawab pertanyaan murid yang lain, bahkan juga barengi atau bersama juga nggak boleh. Dan jangan sampai menunjukkan bahwa si murid itu sudah mengetahui apa yang akan dijelaskan oleh guru. Ini nggak sopan. Nah, wala yaqta'a, dan bahkan lan yen ta ora medhot sapa muta'allim ala syaihi ing ngatasé guru kalamahu ing pengendikane syekh ayya kalamin tegese endi-endine pengendikan kana kang ana apa kalam. Wala yusabiqahu lan yen ta ora disii sapa syekh sapa muta'allim hu ing syekh wala yusawiqahu lan yen ta ora barengi sapa muta'allim hu ing syekh. Demikian juga dalam pembicaraan, murid tidak boleh memotong pembicaraan guru, tidak boleh mendahului pembicaraan guru, tidak boleh membersamai pembicaraan guru. Bal yasbira, balik yen to sabar sapa murid hatta yafrugha saingga yen to rampung asy-syaikhu sapa guru mingkalamihi saking pengendikane guru, tsumma yatakallama mongko kari-kari yen to guneman sapa muta'allim. Tetapi bagaimana seorang murid itu bersabar hingga gurunya selesai berbicara, kemudian pada saatnya si murid boleh berbicara. Wala yatahaddasa lan yen ta ora guneman sapa muta'allim ma'a ghairihi dalam sertane liyane muta'allim wasyaikhu hale utawi guru yatahaddasu iku ngendika sapa syekh ma'ahu ing dalem sertane muta'allim au ma'a jama'atil majlisi utawa ing dalem sertane jamaahe majelis. Iya. Jadi jangan sampai seorang murid itu berbicara dengan temannya, terutama pada saat si guru ngomongi berbicara dengannya. Ya ndak sopan memang. Wal yakun lan becik ana zihnuhu apa atine muta'allim hadiron iku teka hudur fi jihati syaihi dalam arahe guru. Sebisa mungkin seorang murid itu hatinya, pikirannya dicurahkan kepada gurunya pada saat gurunya ada. Bihaitsu idza amarahu dalam sekirane kelawan sekirane ing dalem nalikane perintah sapa syekh ing muta'allim bisyai'in kelawan suwiji-wiji
au sa'alahu utawa ndangu sapa syekh ing muta'alim an syai'in saking suci-wiji au asyara utawa paring isyarat sapa guru ilaihi maring muta'alim lam yuhawwijhu mongko ora mbutuhake sapa ndadekake butuh sapa muta'alim hu ing guru ilal i'adati maring baleni sanian kelawan kaping pindho. Jangan sampai ketika seorang guru tiba-tiba menunjuk muridnya harus mengulangi ucapan guru itu karena memang si murid sedang tidak memperhatikan. Itu semua adalah etika nomor 11 yang tidak boleh dilanggar oleh seorang murid. Berikutnya etika yang terakhir bagi seorang murid kepada gurunya wasani asyara utawi tata krama kang nomor 12 idza nawalahu iku ing dalem nalikane ngelongake menyodorkan hu ing murid utawa muta'alim asy-syaikhu sapa guru syai'an ing suwiji-wiji tanawala mongko meroleh sapa muta'alim hu ing syai' bil yamini kelawan tangan tengen. Ketika guru memberikan sesuatu kepada muridnya, terimalah dengan tangan kanan. Fa in kana mongko lamun ana apa syek warokotan iku kertas yakra kang maca sapa guru ha ing warokoh kafutya hale kaya fatwa au qissatin utawa kisah au maktubi syar'in utawa tulisan syara wa nahwu dzalika lan sepadane menggunakan tinutur nasyaraha mongko beber sapa muta'alim ha ing waraqah summa rafa'aha mongko kari-kari ngangkat sapa muta'alim ha ing waraqah ilaihi maring syekh wala yadfa'aha lan yen ta ora ngaturake sapa murid hu ha ing waraka ilaihi maring syekh matwiyatan hale dilempit. Jadi kalau kamu mengaturkan sesuatu kepada gurumu berupa kertas, hindari kertas tersebut dalam keadaan terlipat. Harus dibuka begitu nggih. Nah, harus dibuka oleh diaturkan oleh murid kepada ini ya. Kemudian setelah itu wala yadfa'uha matwiyatan tadi jangan sampai dalam keadaan terlipat. Jadi haturkanlah dalam keadaan kertas tersebut terbuka supaya guru langsung bisa membaca. Illa idza alima kejaba ing dalem nalikane ngerti sapa murid audzanna utawa nyono sapa murid itsara syaikhi ing pilihane guru lidzalika maring mengkono-mengkono matwiyatan kecuali karena kalau memang kita tahu bahwa guru kita memang tidak membutuhkan untuk segera membaca, maka kertas yang berlipat itu haturkanlah dalam keadaan terlipat. Wa inna wala lan namun ngelongake sapa murid asy-syaikha ing guru kitaban ing kitab nawala mongko ngelongake sapa murid hu ing kitab hu ing syekh hu ing kitab muhayyaan hale den sediaake li fathihi kedue buka kitab. Demikian juga ketika kita menghaturkan kitab kepada guru kita, haturkanlah dalam keadaan terbuka atau paling tidak mudah dibuka. Wal qiraati lan maca fihi ing dalam kitab min ghairi ihtiyajin saking tanpa butuh ila idarati maring muter kitab. Ya artinya kita menyodorkan kitab kepada guru kita ini memang sangat-sangat terperinci Mbah Hasyim Asy'ari dalam membahas masalah ini.
terperinci sekali, seolah-olah kalau untuk apa ya, pengetahuan umum itu alah ini apa sih, remeh temeh atau apa ya, hal-hal yang remeh lah begitu. Mari kita baca saja, nanti akan ada yang lebih terperinci lagi ya. Jadi kalau kita mengaturkan kitab, berarti posisinya terbalik untuk kita, tetapi tidak terbalik untuk guru. Saya kira paham ya anak-anak ya. Jadi posisinya terbalik untuk kita, seperti terbalik begitu, yang atas di bawah. Tapi kan untuk guru kita berarti yang atas di atas begitu. Nah, jadi supaya guru itu tidak perlu memutar kitab gitu kan, nggak perlu. Nah, oke. Fa ingkana lan mongko lamun ono an-nadhru apa mirsani fi maudhi'in ing dalem panggonan muayyanin kang tertentu, falyakun mongko becik ono apa kitab maftuhan iku kebuka kadzalika kaya mengkono-ngono kang tinutur, wa yu'ayinu lan nentokake sapa murid lahu kedosya al makana ing panggonan. Kalau memang kita misalnya menghaturkan sesuatu kitab, satu kitab kepada guru, guru ini menginginkan halaman tertentu, baris tertentu, jangan sampai kita memberi, itu tidak sopan. Jadi langsung dibuka halamannya, baris keberapa, bab apa, ditunjukkan. Ini bapak guru, ini kiai, ini ustadz, begitu. Wala yahdhifulan ento orang buang sopo muta'alim ilaihi maring guru asyai yang suci-suci hadfan kelawan buang min kitabin saking kitab awarokotin utawa kertas au ghairi dzalika utawa liyane mengkono kang tinutur. Ya jangan dikorupsi lah kalau misalnya apa ya, kitab itu kalau misalnya kurosah ya atau lembaran-lembaran itu berapa lembar diaturkan kepada guru dalam keadaan utuh, jangan dibuang-buang. Wayamud dalan ngelongake sapa murid yadaihi ing tangan lorone murid ilaihi maring guru idza kana syaihu idza kana indal nalikane ana asyaihu apa guru bai dan iku adoh. Wala yuhawwijuhu lan yen ta ora buta, wala yuhawwijahu lan yen ta ora ndadekake buta sapa muta'allim hu ing syekh ila maddiyatihi maring ngelongake tangane astane syekh li akhdhin keduwe njipuk minhu saking murid au ata'in utawa aweh bal yakumu balik jumeneng sapa murid ilaihi maring guru syekh kok iman hale ngadeg wala yazhafalan yen orang glesot sapa murid ilaihi maring guru zahfan kelawan glesot. Jadi kalau memang kita mengaturkan suatu kitab kepada guru secepat mungkin dengan berdiri, jangan berjalan seperti binatang melata ya. Ini kesemuanya untuk segera sigap. Iya, kita memang harus sigap. Nderekake guru, nderekake kiai itu kita harus sigap. Ada cerita ya. Kalau tidak salah Imam Abu Hafs seorang tokoh sufi berkunjung ke Imam Al-Junaid Al-Baghdadi di kota Baghdad. Imam Abu Hafs ini diikuti oleh murid-muridnya. Nah, sampai di tempatnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi terkagum-kagum dengan apa? Dengan sikap murid-muridnya Imam Abu Hafs. Mengapa? Karena santri-santrinya Imam Abu Hafs ini mengikuti atau dalam bahasa santri itu nderekke kiai, mengikuti kiainya, mengawal kiainya, melebihi ajudan dan pasukan pengawal kerajaan atau sekarang ini pas pampres lah. Begitu sigap, berjalannya rapi, melebihi militer dan cekatan semuanya rapi, semuanya rapi, sampai membuat Imam Junaid terkagum-kagum dan bertanya kepada Imam Abu Hafs, wahai Imam Abu Hafs,
apakah engkau mengajari murid-muridmu pendidikan militer? Wah, ini luar biasa. Pada saat itu Imam Abu Hafiz tersenyum, tidak, saya hanya mempelajari mereka akhlak dan etika untuk membersihkan hati mereka. Nah, begitu. Kritik ya kepada anak-anakku, tidak seperti dulu ya. Kita itu dalam bahasa kampung ya, saobai guru itu kita itu merhatikan. Maksudnya begitu ada gerakan tertentu, guru ingin misalnya mengambil kapur agak jauh, langsung cekatan kita. Guru ingin mengambil sepedol agak jauh, cekatan kita. Guru ingin menghapus tulisan di papan tulis, cekatan kita. Sekarang ini kan harus diperintah, tolong dihapus. Ya memang ada alasan. Jangan-jangan nanti memang guru tidak menginginkan itu dihapus. Ya itu bisa, yang cerdas dikit lah anak-anak ya, yang cerdas dikit. Kalau memang sudah ganti persoalan ya, sudah ganti topik pembicaraan kan jelas. Apalagi guru selalu misalnya ingin menulis terus, ya mestinya langsung sigap gitu ya, tidak perlu tunggu perintah. Nah itu tadi digambarkan Imam Abu Hafiz dengan murid-muridnya, sampai Imam Al-Junaid Al-Baghdadi begitu kagum. Dikiranya Imam Abu Hafiz mengajari santri-santrinya dengan ilmu kemiliteran. Digambarkan melebihi pengawal raja atau pengawal presiden. Baris, tidak ada celoteh apapun, tidak ada hahaha, tidak ada, luar biasa, luar biasa. Nah ini, makanya ini bisa jadi ya, saya curiga aja, Mbah Hasyim Asy'ari menulis ini sampai sedetail ini. Etika-etika yang harus dipunyai, dimiliki oleh seorang murid kepada gurunya ini sampai sedetail ini. Nah ini kan memang ya bagaimana, setiap generasi itu kan semakin menurun lah ya, sense of etiknya itu rasa atau ya rasa etikanya itu semakin menurun. Iya itu tadi, apalagi kalau kita bertempat di pesantren, kiai begitu membuka pintu, kita tuh langsung mengamati kira-kira kiai butuh apa. Oh ternyata sandal kiai di sebelah pintu yang sebelah. Kiai hendak melangkahkan kakinya keluar dalam, langsung seketika, gitu saja. Langsung seketika, tanpa sandalku mana, enggak begitu. Kecerdasan sosial itu memang kecerdasan sosial. Anak-anak pernah saya kasih contoh ya, Mbah Sahal rahimahullah itu kecerdasan sosialnya luar biasa. Waktu itu kan saya ingin menelpon istri dari Kairo, istri masih di Kajen. Karena memang waktu itu tahun 93 belum ada HP, sekajen juga baru Mbah Sahal yang kagungan telepon. Nah, saya karena terpaksa ada sesuatu yang harus saya sampaikan untuk istri saya berpikir 1000 kali lah istilahnya. Bagaimana saya nanti kalau saya menelpon, kemudian yang menerima Mbah Sahal, terus saya ngomong apa? Saya nggak berani ngomong seperti biasa. Tapi saya beranikan, bismillah, saya telepon, pencet nomor, betul yang menerima Mbah Sahal. Siapa ini? Nadhif Mbah dari Kairo. Oh ya, tutup dulu, saya panggilkan istrimu. Langsung seperti itu. Ini kecerdasan sosial anak-anak. Jadi beliau paham, tidak mungkin ini si Nadhif jauh-jauh berani-berani nelpon saya gitu kan. Ya paling mau mencari istrinya gitu. Nah ini kecerdasan sosial. Sekarang ini minim sekali, orang tidak cerdas sosial itu. Ya, apalagi sampai etika, kecerdasan sosial aja. Iya. Nah, misalnya juga ada orang berlagak jadi tamu, padahal maksudnya meminta sesuatu, ya langsung sajalah beri kalau memang kita punya. Jangan kemudian, wah ditanya ke sana kemari seolah-olah nggak paham, itu nggak cerdas itu namanya.
Nah, oke. Jadi makanya Mbah Hasyim Asy'ari terpaksa menulis ini secara detail. Ini kitab apa-apaan sih ya? Karena memang kita ini, beliau memprediksi ini generasi setelah saya jauh nanti. Tahun 2020 ini anak-anak semakin nggak cerdas nih kalau nggak ditulis seperti ini. Nah, gitu ya. Wa idza jalasa lan dalam nalikane lungguh sapa murid muta'allim baina yadayhi dalam antarane ngarsane guru falayak rubu mongko aja parek-parek sapa muta'allim minhu saking syekh kurban kelawan parek kathiron kang akeh yunsa bukan den nisbatake apa fihi ing dalam kurb ila su'i adabin maring olone tata krama. Kalau kita itu duduk di sekitar guru, jangan sampai terlalu dekat sehingga kedekatan posisi duduk itu sampai seperti tidak ada etikanya. Agak menjauh, meskipun jangan terlalu jauh, sebab bisa jadi nanti kita kalau terlalu jauh agak kesulitan memantau gerak-gerik guru kita. Memantau gerak-gerik guru kita adalah semata-mata untuk mengaturkan pelayanan sebaik-baiknya sebelum beliau memerintahkan sesuatu. Kita sudah paham, kalau kita cerdas sedikit lah, ya cerdas sedikit ya. Jadi begitu. Misalnya guru kita di masjid kebetulan tasbihnya agak jauh. Kalau kita itu paham kan, setelah saatnya guru kita harus memakai tasbih, ya kita secepat mungkin merenggut tasbih itu untuk kemudian kita aturkan. Enggak kok sampai guru ini sampai dalam bahasa Jawa itu cilang-cilang gini-gini gitu kan. Ini mana tadi tasbihku, ternyata jatuh agak jauh gitu kan. Meskipun hanya beberapa langkah, 1 langkah atau 1,5 langkah. Nah, kita itu harus segera cerdas untuk melayani guru itu. Wala yadhu alayhi enta ora nyeleh sapa muta'allim yadahu ing tangane muta'allim au rijlahu utawa sikile muta'allim au syai'an utawa siji-wiji min badani saking awake muta'allim au siyabi utawa klamine muta'allim ala siyabis syaihi ala thiyabis syaihi ngatasé agemane guru au wisadatihi utawa bantale guru au sajadati utawa sejadahe guru au firasi utawa lemeke guru. Jangan sampai segala anggota tubuh kita tempelkan atau kita letakkan di pakaian guru, di bantal guru, di sajahnya guru atau di alasnya guru. Enggak sopan itu. Ya kecuali kalau kita mau tabarukan, tapi tetap harus izin. Kiai, saya ingin memegang sajadah panjenengan bertabaruk, silakan. Tapi kalau apalagi kita injak sajadah guru, apalagi sajadah yang pas tempat bersujud, sangat tidak etis. Jadi misalnya sajadah sudah digelar di tempat gitu ya, di tempat sholat, biasanya guru sholat di situ. Ini ada anak langsung dari tempat gitu, apalagi kakinya basah atau bagaimana, langsung injek-injek sajadahnya guru. Sangat tidak etis, sangat tidak sopan. Wa idza nawala lan endal nalikane ngaturake sapa muta'alim hu ing guru kolaman ing pulpen. Liyak tuba supaya yen to nulis sinten guru bi kelawan kolam falyamuddahu. Mongko becik ngelungake sapa muta'alim hu ing kolam qabla i'taihi dalam sedurunge ngaturake ne muta'alim iyahu ing kolam atau ngaturake guru. Jadi kalau kita mengaturkan pena itu disodorkan dulu. Jangan kemudian jangan sampai guru itu sampai mengulurkan tangannya. Kita sudah menyodorkan guru, dalam posisi menyodorkan, diam saja. Nah, begitu. Meskipun guru belum mengambil lah,
Baru ketika mengambil, bagaimana kita berpikir bahwa guru jangan sampai tangan guru itu sejauh mengambilnya sampai begini, jangan sampai. Nah ini, seperti itu. Wa in wadu'alan ing dalam nalikane nyeleh sapa muta'allim baina yadahi dalam antarane ngarsane guru dawatan ing wadah mangsi. Fal takun mongko becik ana apa dawah maftuhatal ghidai iku kebuka tutupe muhayyaatan tur den siapake lil kitabati maring nulis minha saking dawah. Sekarang hampir tidak ada yang tahu. Dulu kita itu jadi pena itu hanya pena, tidak ada mata pena begitu saja, tidak ada tintanya, sedang tinta itu di tempat. Jadi ditutul hanya untuk beberapa kalimat saja, disentuhkan lagi di pena, mata pena itu. Nah itu kalau mengaturkan tempat tinta itu ya harus dalam keadaan sudah terbuka. Begitu. Wa idza nawala lan dalem nekane ngelungake sapa muta'allim hu ing guru sikinan ing peso. Fala yusawwibu mongko aja mancerake sapa murid ilaihi maring guru syafrataha ing landep-landepane sikin wala nisabalan tegese ora landep-landepane sikin. Wa yadahu hale utawi napa niki wau tang astane guru qabidotun iku nyekel ala syafri ing atase landep-landepan bal aradoha balik ngaturake sapa muta'alim ha ing sikinah wa haddu syafriha hale utawi landep-landepane hati landep-landepan syafri ya landep-landepan sikin hale utawi landep-landepane sikin ila jihadi iku maring arahe murid qabidon hale nyekel ala tarafin nisabi ing atase pucuke gagang mimma kang setengah saking gagang yali kang nyandingi apa gagang al-fasla ing pemisah antarane gagang dan mata pisau jailan hale dadekake nisabaha ing gagange pisau ala yaminil akhidhi ing atase tengene wong kang jupuk. Ini saya praktekkan ya. Jadi cara menghaturi pisau kepada guru ya jangan begini. Apalagi begini. Nah ini ya, begini enggak, tapi begini. Nah pegang ini. Kita memegang di begini ini. Nah yang tajam ke arah kita, jangan ke arah guru, enggak sopan. Ya kau mau menusuk guru gitu kan. Ya begini nih. Ini jadi ya, ini besok ini yang bagian tajam ini menghadap kepada kita. Nah, terus kita megangnya di tengah di ini. Perbatasan antara pegangan pisau dengan mata pisau. Sehingga guru itu kemudian langsung memegang sebelah ini. Nah, ini ya. Begitu. Nah, ini ya. Ya, harus dipraktekkan. Jangan kok monggo yai. Silahkan Pak Guru ini pisaunya lah ya, itu ya sangat tidak sopan. Begini pun juga keliru, tetap ini yang tajam menghadap ke kita yang akan mengaturkan pisau ini kepada guru. Ya Allah, luar biasa. Hal seperti ini saja harus ditulis secara detail oleh Mbah Hasyim Asy'ari karena sekali lagi kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu dan Sugino sampai terkadang harus melampaui mohon maaf ya kalau Bapak-bapak Polri atau TNI melampaui protap yang ada. Ya saya kira protap-protap kemiliteran sudah sangat detail ya, tetapi kalau kita lebih cerdas itu ya karena kita melayani komandan kita begitu ya Pak Sugino. Jadi ya bagaimana kita cerdas melayani orang yang lebih kita hormati, komandan kita, guru kita, ya seperti itu. Jadi harus detail memang protapnya. Protapnya nanti harus dari sebelah kan. Nah itu
atau SOP atau apalah ya, protap ya mungkin ya itu, atau protokolernya bagaimana. Nah itu saya kira kalau untuk kemiliteran atau TNI dan Polri sudah sangat-sangat detail ya, pada komandan, kepada pemimpinnya lebih tinggi. Nah ini juga begitu, Mbah Hasyim Asy'ari sampai memberikan protap kepada kita sedetail ini. Oke. Nah berikutnya, wa inna wala lan lamun ngelongake sapa muta'alim hu ing guru sajadatan ing sejadah yusolli kang bakal salat sapa guru alaiha ing atase sajadah nasyaroha mongko gelar sapa muta'alim ha ing sajadah awalan ing dalem kawitane. Kalau kita menghaturi sejadah untuk dipakai guru kita, ya jangan diaturkan dalam keadaan masih terlipat, itu ya tidak sopan. Protap kita mestinya harus langsung kita gelar, kita pasang di tempatnya. Wal bu utawi tata krama an yafrisha iku yen to gelar sapa murid muta'alim ha ing sajadah huwa kang utawi guru inda qasdi dzalika iku ing dalem nalikane nyejo mengkono-mengkono fars. Jadi guru ya kita kan tahu, makanya diperhatikan dulu, jangan cuek terus dengan guru. Jadi ketika guru berada di dekat kita, berada di masjid, berada di mana, kita harus mempelajari. Harus cerdas. Mempelajari apa kira-kira kebutuhan guru itu tadi. Sekali lagi jangan sampai guru itu keluar ucapan, tolong begini, jangan. Otomatis. Karena kita ini manusia. Kita ini bukan mesin. Harus punya kecerdasan yang lain. Ya. Tidak hanya cerdas menghafal ilmu dari secara kognitif, tapi afeksinya, psikomotoriknya bagaimana. Cerdas hanya, ya saya juga terus terang melihat banyak siswa itu cerdas, nilainya tinggi-tinggi, tapi ternyata kecerdasan sosialnya kok seperti nihil gitu, naudzubillah. Iya, kenapa? Ya karena memang inilah makanya kita pelajari ini. Jadi ada anak-anak malam ini jangan bosan ya, karena terlalu mendetail ini apa-apaan sih bahas kok begini, nggak penting kalau. Baik. Selanjutnya wala yajlisu lan wala yajlisa yen ta ora lungguh sapa muta'alim bi hadrati sayyid dalam ngarsane guru ala sajadatin ing atase sejadah wala yusolli lan ora aja salat sapa wala yusolli lan yen ta ora salat sapa muta'alim alaiha ing atase sejadah illa idza kana kejaba ing dalem nalikane ana al makanu apa panggonan ghairu tahirin iku ora suci au yahtaja utawa yen to butuh sapa muta'alim ilaiha maring sajadah li udhrin karena udzur. Ingat, kalau kita misalnya menunggu kehadiran guru untuk mengimami sholat jamaah, sebetulnya jangan kita gelar sejadah kita terlebih dahulu, kecuali jika memang tempatnya najis ya, sehingga harus kita kasih sejadah untuk kita duduk menunggu kedatangan imam. Karena memang imam itu sebetulnya disunahkan datang terakhir. Tapi sekarang imam datang terakhir ya jamaahnya lari. Ya udah begitu menggerutu lagi jamaahnya. Ini imam kok nggak memberi contoh. Loh enggak, kesunahannya itu justru imam masjid, imam sholat 5 waktu itu datang terakhir. Makmum dalam keadaan sudah siap. Kalau belum siap ya jadi kasihan itu Bilalnya, makmumnya belum datang-datang, imamnya sudah datang, hanya Bilal dengan imam. Ya, mulai dari puji-pujian tombo ati itu, habis tombo atinya ya akhirnya ditutupi anjang-anjang untuk mengingatkan kematian. Ini kayaknya Bilalnya sudah jengkel juga jamaahnya ndak datang. Nah itu kalau di kampung, kalau di pesantren. Jadi jangan sampai kalau kita sebagai murid menunggu kedatangan imam, guru kita, imam sholat, jangan sampai kita menggelar sejadah kita terlebih dahulu, itu nggak sopan.
Ya kecuali kalau anak memang butuh sekali. Misalnya si murid sedang agak-agak apa ya, agak sedikit kurang sehat, flu sedikit, lantainya terlalu apa? Terlalu dingin begitu ya. Karena sholat subuh misalnya, hujan deras, ya silahkanlah. Tapi sebisa mungkin tetap sebagian sajadah itu jangan dibentangkan. Tetap ada yang dilipat. Oh itu loh sampai segitu tuh. Coba anak-anak sekarang kira-kira memikir seperti itu enggak? Saya mau tanya nih anak-anak ini, anak-anak Al-Husna, coba komentar. Kalian berpikir seperti sedetail ini enggak? Jujur saja. Kita itu berpikir sedetail itu. Wa idza qama lan ing dalem nalikane jumeneng asyaihu sapa guru badara mongko cepet-cepetan al qaumu sapa kaum ila aghdis sajadati maring jukuk sajadah wa ilal aghdhi lan maring njupuk biadi kelawan astane syekh au adadahu utawa ndukung atau nuntun ya sapa muta'alim bu ing ini taja lamun butuh kersa sapa guru ilahi maring adud. Nah, kalau kemudian guru kita hendak selesai, hendak pulang dari tempat sholat, segeralah kita mengambil sajadahnya, melipatnya, dan kalau perlu kita raih, kita rengkuh tangan guru kita topang untuk berdiri kalau memang beliau membutuhkan. Nah, begitu. Sekali lagi jangan sampai tolong berdirikan saya agak begitu, enggak, jangan sampai itu. Kita sigap, kita tawarin terlebih dahulu. Ya tawarin nggak perlu pakai mulut, tapi sikap kita ulurkan tangan kita untuk bersiap-siap mengangkat guru dari duduknya begitu. Kalau beliau tidak memerlukan ya pasti sudah cukup. Ya udah kita posisi sempurna lagi. Tapi ingat segera langsung kita melipat sajadah guru, jangan sampai guru yang melipat sendiri. Kita rebut, tapi ya jangan kasar-kasar. Sampun kiai mohon maaf, saya lipat begitu. Nah ya, wa ila taqdimi na'lihi lan maring ngaturake sandale guru illam yasyukka lamun ora mayahake zalika apa menggunakan tuntur ala syaihi ing atase guru. Kemudian kita siapkan sandal beliau. Nah, sandalnya dalam posisi ke arah luar masjid, jangan kembali ke arah masjid. Nah, begitu. Nah, ini saya kira alhamdulillah pondok-pondok masih banyak yang seperti itu. Tapi di luar pesantren ya yang nggak ada lah itu ya. Oke, ini seperti itu. Ini ternyata juga yang diajarkan oleh guru-guru kita seperti itu. Terus pertanyaan besarnya, untuk apa? Mulai dari kemarin bahas etika dengan guru aja kok seperti sedetail ini, apa gunanya? Ini zaman sudah milenial, semuanya serba cepat. Nah ini wayak suduna lan padha nyejo sapa muta'allimin bidzalika kalan mengkono kang tinutur kullihi ya sakabehane dzalik ilat at-taqarruba ing peparek ilallahi maring Allah wa talaba ridho syaihi lan golek ridhone guru. Kita semua maksudkan etika-etika yang sedetail itu tadi hanya bermaksud untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan sekaligus meraih ridhonya guru. Begitu ya, meraih ridhonya guru. Nah, tapi jangan hanya sekedar cari muka loh ya. Tidak menutup kemungkinan santri juga cari muka. Ya apalah punya ada udang di balik ada udang di balik gimbal kali ya. Jadi sekali lagi itulah talabu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridho guru.
Faqad kila mongko teman-teman denaturake apa dawuh arba'atun utawi papat la ya'nafu. La ya'nafu itu maknanya apa ya? Ora isin, ora kena isin-isin ya. Asyarifu sapa wong mulya minhunna saking papat. Wa ingkana lan sanajan ana sapa syarif amiron iku pangeran ya putra mahkota atau putra raja atau kemenakan raja atau keluarga raja atau bangsawan. Ada 4 hal yang kita jangan sampai malu-malu melakukannya meskipun kita itu orang yang terhormat, meskipun kita ini presiden. Nah, ini kan dicontohkan oleh Bapak Jokowi kepada Mbah Maimun dan Habib Lutfi. Terserah orang mengkritik itu pencitraan, saya kira tidak. Wong dulu juga ada foto-foto jauh sebelum jadi presiden. Bagaimana Pak Jokowi dengan Gus Dur menghormati orang yang lebih tua, itu kan etika itu. Jangan dipolitisir lah. Ya, nggak suka terserah, tapi jangan kemudian mempolitisir. Tapi itu orang kalau nggak pernah melakukan itu kelihatan kok. Kelihatan kalau hanya sekedar cari muka itu, kelihatan sekali. Kelihatan, iya. Kentara sekali kalau orang yang hanya beretika seperti itu hanya untuk cari muka dan pencitraan, itu kelihatan. Harus dibiasakan sejak kecil. Kalau nggak biasa akan terlihat kaku. Apa itu 4 hal yang kita jangan sampai tidak melakukannya? Qiyamuhu jumenenge syarif min majlisihi saking majlise nggon pelunggane syarif wong mulya wau li abi krana bapake. Nah, meskipun dia seorang raja, meskipun dia seorang presiden, dia harus berdiri untuk menghormati orang tuanya. Ya jelas. Yang kedua, wa khidmatuhu lan nglayanine syarif li alimin maring wong alim ya ta'allamu kang berguru sapa syarif minhu saking alim. Meskipun presiden itu di hadapan orang yang memang memberikan ilmu kepadanya, dia hormat. Dan itu nggak memalukan, nggak apa-apa. Wasu'al amma li'alimin yata'alamin wasu'alu lan takon amma saking perkara la ya'lamu kang ora ngerti sapa syarif. Jadi kalau pimpinan, pejabat tinggi di hadapan orang alim, nah, harus melayani kiai, presiden melayani kiai itu memang sudah seperti itu pas. Nah begitu. Wa khidmatuhu lan nglayanine syarif li dhaifihi. Meskipun seorang bangsawan dia berdiri melayani tamunya itu tidak aib, tidak cela. Nah gitu. Nah seperti itu, oke. Wa idza masya lan ing dalem nalikane mlaku sapa muta'allim ma'asyaikhi ing dalem sertane guru falyakun mongko becik ana sapa muta'allim amamahu iku ing dalem ngarepe guru billaili ing dalem wektu wengi wa wara'ahu lan iku ing dalem gurine guru bin nahari kelawan ing dalem wektu rina. Ingat ini menarik sekali. Kalau kita berjalan bersama guru, kita mengawal guru, maka posisi kita kalau waktu malam kita jalannya duluan, mendahului guru. Kalau waktu siang kita berada di belakang guru. Illa ayyak tadiya kejaba yen to natrapi al amru apa perkara khilafa dzalika ing nulayani mengkono-mengkono kang tinutur li zahmatin krana rame sesek au ghairiha utawa liyane zahmah. Wa yataqaddama lan yento disiki sapa murid alaihi ngatasé guru fil mawatini. Nah, oke. Jadi posisi kita berjalan bersama guru, jalan kaki. Kalau waktu malam kita duluan mendahului guru.
Ya apa ya, supaya kalau untuk ada sesuatu yang misalnya digelap-gelap, yang kena duluan biar kita muridnya. Iya betul. Kita kena apa, becek atau mungkin sampai, ya mohon maaf, semoga selamat semua kita ya. Sampai ada lobang ya, biar yang terperangkap yang muridnya, jangan gurunya. Murid kan biasanya masih muda. Nah, kalau itu insya Allah ya biasalah paling pijit-pijit. Tapi kalau guru ini sudah sepuh sampai setruk ya naudzubillah ya. Tapi ini etikanya seperti itu. Ya masa sih murid disuruh celaka? Ya emang kenapa? Kalau memang ini betul-betul dilandasi dengan niat ikhlas itu tadi, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah seperti itu. Jadi kalau malam hari berjalannya murid harus mendahului guru, supaya kalau ada apa-apa itu nanti yang kena duluan muridnya, begitu. Iya. Nah kemudian kalau siang hari murid di belakang guru berjalannya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang mengharuskan guru harus di belakang ketika siang dan lain sebagainya, seperti ketika ada kerumunan massa banyak begitu ya. Kalau di tempat kita ya pas haul suro 10 suro itu kan guru kita mau berziarah ke makam Mbah Mutamakin, nah kita di depannya karena untuk mencarikan jalan di tengah-tengah keramaian. Wa yataqaddama lan yen to ndisiki sapa murid alaihi ing atase musyekh fil mawatin ing dalam pira-pira panggonan al majhulatil hali kang ora den weruhi tingkae, liwahalin krana plentong au khaudin utawa haudin menawa ya, au haudin saja ya, la'al asal au haudin utawa telaga. Wa fil mawatini lan ing dalem pira-pira panggonan al khatirati kang bahaya. Iya, ini dijelaskan di sini. Kalau di tempat yang berbahaya, tempat yang kita tidak tahu sebelumnya, maka mutlak murid harus berjalan duluan. Tempat-tempat berbahaya murid yang duluan. Nah, misalnya ada becek atau apa, ya yang biar kena yang muridnya, tapi jangan terlalu over sehingga wayah tariza. Nah, yen to ngreksa sapa murid mintarsisi thiabis syaihi saking nyiprati agemane guru. Musim penghujan, malam-malam, iya betul kita sebagai murid duduk berjalan di depan guru, tapi jangan kemudian wah jalannya terlalu sampai menimbulkan percikan yang kotor ke baju guru. Wa idza kana lan dalem nalikane ana sapa guru fi zahmatin iku ing dalem keramaian sona mongko ngreksa sapa murid hu ing syekh anha saking zahmah biadihi, kelawan tangane murid imma min kuddamihi ana kalane saking ngarepe guru au min waraihi, utawa saking gurine guru. Wa idza masya lan ing dalem nalikane nglaku sapa murid amamahu ing dalem ngarepe guru iltafata mongko noleh sapa murid ilaihi maring syekh ba'da kulli qalilin. Oh ini ing dalem sak badane saben-saben mangsa kang sithik. Nah ini juga harus kita praktekkan. Jadi kalau kita mengawal guru, kita berada di posisi di depan guru, ya jangan terus pandangan kita lurus ke depan, nggak sopan juga. Secara berkala menoleh ke belakang guru. Ya kecuali kalau kita ini muridnya banyak, ada yang di samping guru, yang melayani kepentingan guru. Tapi kalau kita sendirian, berdua dengan guru, ya karena berada di tempat yang terlalu gelap atau becek dan lain sebagainya, kita posisinya berjalan di depan guru, maka kita sebentar-bentar harus menoleh guru. Ini enggak mentang-mentang kita di depan guru langsung aja jalannya terlalu cepat, ketinggalan. Tidak sebentar-bentar mengecek ke belakang, ya sekedar menoleh. Lanjutkan menoleh, ya menoleh juga jangan pikir-pikir harus memperhitungkan. Laki-laki ini butuh kecerdasan. Ya, kita menoleh sebentar, tapi jangan lupa sebelum menoleh
ingat lihat di depan dulu. Kalau di depan masih ada kosong, maka kemudian ya jangan-jangan guru kesulitan berjalan misalnya. Tapi guru memang tidak terlalu ingin merepotkan murid, itu memang sifat mereka, sifat beliau-beliau. Tapi kita yang cerdas, kita harus yang cerdas. Sekali lagi ini semuanya adalah untuk menuju ridha Allah. Wah, ini etika yang nomor 12 yang terakhir ini terlalu panjang. Baik, kita akhiri sekian dulu. Ya, separuh dari etika nomor 12 atau etika terakhir seorang murid kepada guru. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.